Ini adalah paten chip terbaruku. Dan ini yang sudah kusiapkan untuk pernikahan hari ini, Gunung. Hadiah pertunangan untuk Jia. Justru karena inilah keluarga Su menawarkanku kerjasama. Apa ini? Aku tidak mengerti. Jia, apa kamu mengerti ini? Siapa sangka ini ternyata paten yang diciptakan Tuan Muda. Apa ini? Ini teknologi chip terbaru. Jika bisa dikomersialkan, keuntungan tahunannya setidaknya lebih dari 100 juta. Kamu akan memberikan barang seperti ini dengan begitu mudahnya? Sepertinya perasaan Tuan Muda terhadap gadis ini tulus. Sayangnya, ketulusan tidak dibalas dengan ketulusan. Menurutku cinta Fan diberikan kepada orang yang salah. Panggil semuanya ke sini. Baik. Ini hasil kerja kerasku selama 5 tahun. Nilainya pasti jauh lebih dari 388.000 yang barusan kamu sebutkan. Hadiah untuk turun dari mobil. Kamu tidak berpikir untuk menggunakan barang rongsokan ini sebagai hadiah turun mobil untuk Jia, kan? Aku bilang, jangan harap. Kalau sampai tersiar kabar bahwa Jia dibodohi menikah dengan selembar kertas yang tidak berharga, bagaimana dia bisa menunjukkan wajahnya setelah itu? Dan kamu pikir kamu bisa mengaku kalau nilainya lebih? Menurutku kamu hanya berusaha menipu kami agar tidak membayar. Aku tidak bisa menjelaskannya kepadamu. Yang penting Jia tahu nilainya, itu sudah cukup. Katakan saja apakah barang rongsokan ini bisa menghasilkan uang, itu saja. Berapa banyak uang yang sudah kamu hasilkan darinya? Paten ini masih dalam tahap persiapan. Belum digunakan secara komersial. Jadi itu hanya sampah yang tidak berguna. Ya ampun, aku nggak tahu kalau itu rapuh banget. Tapi kalau memang begitu, kalau gitu. Tidak. Apa yang kau lakukan? Lin Fan, kau benar-benar memukul wanita. Kau bukan laki-laki sejati. Aku bicara sama kamu. Mau apa kau? Jangan mendekat. Lin Fan, apa kita nggak bisa bicara baik-baik? Kenapa kau memukul Lily? Aku tidak menyentuhnya. Dia jatuh sendiri. Dan dia merobek patenku. Ya, aku juga baru saja merobeknya. Apa kau mau memukulku juga? Dan aku harus minta maaf padamu. Kamu yang harus minta maaf pada Lin Fan. Ayah. Jangan panggil aku ayah. Aku heran kenapa kalian tidak masuk. Aku tidak menduga akan seperti ini. Kamu benar-benar mempersulit Lin Fan di sini. 388.000? Kamu dibutakan oleh uang? Om, Bapak tidak tahu apa yang terjadi. Serahkan padaku. Kalau kuserahkan padamu, kau malah akan membuat kacau. Astaga. Om, Bagaimana kau bisa mendengarkan omong kosongnya? Dia meminta uang sebanyak itu pada Lin Fan. Keluar dari mobil sekarang. Lily hanya peduli padaku. Kenapa kau bersikap tidak masuk akal? Om, Bapak salah paham padaku. Jia sekarang adalah karyawan Su Group. Dia akan segera mulai bekerja di sana. Dan Jia menikah dengan seorang yatim piatu. Kalau ada yang tahu bahwa di pernikahannya, dia diperlakukan buruk, dia tidak akan pernah bisa melupakannya. Sepertinya kau sudah tua, kamu ketinggalan zaman, kamu cuma bisa bicara. Dan pada akhirnya, kau menyakiti anakmu sendiri, tanpa kau sadari. Kamu hanya mengisi kepala semua orang dengan omong kosong. Ayah, apa sih yang Bapak bicarakan? Lily itu sahabatku, tentu saja dia boleh datang ke pernikahanku, berhentilah memperburuk keadaan. Lily akan mengurus semuanya. Jika kau pergi dari sini, kau tidak diterima di sini. Kau akan jadi biang kematianku. Om, istirahatlah. Baiklah, aku akan membayar uangnya. Lihat, kan sudah kubilang. Kamu harus minta uangnya, atau dia tidak akan memberikannya. Dan 388.000 itu sebenarnya tidak banyak. Tunggu sampai kamu masuk ke korporasi Su, nanti kamu tahu. Suami orang lain semua punya gaji tahunan ratusan ribu bahkan puluhan juta. Ya, makasih, Lily. Lin Fan bisa menikahimu itu berkah yang didapat 8 kali kehidupan. Lagi pula, dia seharusnya sudah memberikan uang ini padamu. Ini semua tabunganku. Totalnya 150.000. Ya, benar. Transfer semua uangku ke satu kartu. Lin Fan, kenapa cuma 150.000? Bukankah kita barusan sepakat 388.000? Ini sudah semua tabunganku, aku benar-benar tidak bisa mengumpulkan lebih banyak lagi. Jia, dia benar-benar tidak punya uang lagi. Seharusnya tidak begitu. Lin Fan menghasilkan 20-30 ribu sebulan, dia biasanya tidak banyak menghabiskan uang untuk dirinya sendiri, dia seharusnya sudah menabung banyak. Kamu menghabiskan uang untuk kuliah di luar negeri selama 3 tahun, ditambah cicilan rumah, dan biaya pernikahan serta tip. Semua itu butuh uang. Semua orang menunggu. Soal yang kurang sekarang, nanti pasti aku ganti. Tidak, kamu cuma mengulur-ulur waktu. Kamu akan ingkar setelah Jia masuk ke keluarga kamu. Aku tahu betul kamu itu pria seperti apa. Bukankah itu karena kamu menganggap wanita gampang diperlakukan seenaknya? Kamu ingin dia menelan kekesalannya dalam hati. Aku bilang,
itu tidak akan aku biarkan. Apapun trikmu, kamu harus bayar uang turun mobil penuh hari ini. Kalau tidak, lupakan saja membawanya pergi hari ini. Jia, lihat, pernikahannya akan dimulai. Kalau kamu bilang lebih awal, aku pasti bisa cari jalan keluar. Pada saat ini, aku benar-benar tidak punya tempat untuk mengumpulkan uang. Percayalah, tolong turun dari mobil dulu, oke? Masa kamu tidak bisa pinjam dari pemberi pinjaman online atau rentenir? Masa kamu tidak bisa pinjam dari teman? Kamu bilang tidak punya cara mengumpulkan uang, padahal sebenarnya kamu cuma mau mengelabui kami. Lin Fan, kartu ini berisi 240.000 dolar. Ambil. Maaf, Zhang Wei. Aku mengundangmu ke pesta pernikahan. Aku tidak bermaksud menyusahkanmu seperti ini. Kita bersaudara, tidak perlu bicara seperti itu. Ayolah, cepat. Kartu ini berisi 240.000. Tambahkan ke yang sebelumnya. Itu sudah cukup. Nah, gitu dong. Tapi masih ada satu langkah terakhir. Langkah terakhir apa? Uang ini dipinjam dari dia. Kamu harus menjamin bahwa utang ini tidak akan menimpa Jia. Tentu aku sendiri yang akan membayar utang ke Zhang Wei. Aku tidak akan membiarkan Jia melunasinya. Omong saja gampang. Suruh si cacat itu ke sini. Tanda tangani jaminan. Bersumpah bahwa bahkan jika kamu mati, dia tidak akan meminta uang pada Jia. Dia membantuku menikah, bahkan mengorbankan tabungannya. Bagaimana mungkin aku memintanya menulis hal seperti itu? Kamu tidak bisa terlalu berhati-hati. Sama sepertimu, dia berasal dari panti asuhan. Dia anak nakal yang gak punya ibu, dan dia juga cacat. Siapa tahu betapa bengkok hatinya. Bagaimana kalau dia memakai ini sebagai alasan untuk membuat masalah bagi Jia? Cukup. Zhang Wei adalah saudaraku. Beraninya kau menghinanya seperti itu? Tidak apa, Lin Fan. Lakukan saja apa kata mereka, aku akan menandatangani perjanjian itu. Kakak ipar, jangan khawatir. Menikah dengan Lin Fan, kalian sudah bersama bertahun-tahun, itu tidak mudah. Jangan bertengkar di hari bahagiamu. Lin Fan, lihat itu. Bahkan si cacat saja lebih tahu diri darimu. 5 tahun, baru hari ini aku melihat dengan jelas bahwa Zhao Jia orang seperti itu. Hei, si cacat. Nanti aku izinkan kamu minum anggur pernikahan ekstra. Lagi pula, kamu yang membiayai pernikahan ini. Ya. Bagaimana cara menandatangani perjanjian ini? Tanda tangani saja. Sudah siap untukmu. Kakiku susah bergerak. Bisa tolong serahkan padaku? Kalau aku bilang ambil, ya ambil saja. Kenapa banyak bicara? Aku sedang pakai rok. Kalau aku membungkuk, kamu bisa lihat gratis. Itu tidak sopan dariku. Lin Fan, temanmu itu seperti anjing. Apakah semua anak yatim seperti ini? Yang Li. Aku sudah cukup memberimu muka. Lin Fan, lagi ngapain? Lily juga nggak ngapa-ngapain. Kenapa kau balik menyerang kami? Akhirnya kau keluar dari mobil. Jia lihat, dia mencekikku sampai leherku merah. Dia berani main tangan ke aku. Kalau kau menikah dengan orang seperti dia, nggak akan berhasil. Lin Fan, aku sungguh nggak nyangka ini. Kau benar-benar mukul perempuan. Aku enggak. Kau hampir mencekik Lily. Kau, Jia, lihat dia. Dia semena-mena gitu, cuma karena dia laki-laki, kuat terus nggak mau dengerin akal. Untung kau belum nikah sama dia. Kalau kau nikah, dia bakal mukulin kau sampai mati. Zhao Jia, jawab aku dengan jujur. Kamu masih mau nikah hari ini apa enggak? Lin Fan, aku kecewa banget sama kamu. Kamu beneran, di depan aku, nindas sahabatku? Lapor, Ketua Su. Semua orang kita sudah di sini. Berangkat. Sudah kubilang, minta maaf sama Lily. Dia sudah seharian di pernikahan kita, bikin keributan. Kamu minta aku minta maaf sama dia? Jangan mengeluh tentang dia di depanku. Gunakan waktu itu untuk merenungkan dirimu sendiri. Mungkin masalahnya ada di dirimu, Lily sahabatku. Semua yang dia lakukan demi kebaikanku. Masa ujian sekecil itu saja tidak bisa kamu lalui? Aku suamimu. Siapa yang benar-benar mau yang terbaik buatmu? Apa kamu tidak bisa melihatnya? Kamu bikin keributan di pernikahan Jia, dan kamu membuatnya, di hari terpenting dalam hidup seorang wanita, kehilangan muka. Suami macam apa kamu? Aku tidak butuh kau mengajariku cara bersikap, dan aku tidak akan minta maaf padamu. Aku tidak butuh permintaan maafmu. Hari ini kamu menghancurkan pernikahan Jia. Kamu harus minta maaf padanya. Kamu bikin keributan besar. Dan sekarang pernikahanku berantakan. Aku sebenarnya sangat bahagia hari ini, tapi sekarang, kalau kamu tidak minta maaf padaku, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Minta maaf? Bagaimana caranya aku minta maaf? Kamu harus berlutut dan bersujud di depan Jia. Tentu saja, dan itu belum semua. Dan kamu harus mengatakannya di depan semua orang, bahwa yang kehilangan muka di pernikahan ini adalah kamu, bukan Jia. Wah, Lin Fan. Kalau Lily tidak mengirimiku pesan, aku tidak akan tahu. Berani-beraninya kamu membuat putriku kehilangan muka di depan banyak kerabat? Apa kamu pikir semua orang sepertimu, yang tidak punya keluarga atau teman? Tante,
Kamu juga. Aku benar-benar salah menilaimu. Aku pikir kamu adalah pria baik yang akan memperlakukan putriku dengan baik. Tapi aku tidak pernah menyangka kamu menunjukkan sifat aslimu sebelum pernikahan. Kita harus memberinya pelajaran. Kalau tidak, setelah pernikahan, dia akan jadi terlalu sombong. Mimpi saja. Kamu hanya yatim piatu, tidak punya siapapun untuk mengadu. Apa yang membuatmu begitu sombong? Semua di sini keluarga Jia, dan kami tidak tahan melihatnya diganggu. Jadi berlutut dan sujudlah untuk minta maaf. Apa yang kamu lakukan? Keluar dari sini, dasar cacat. Zhang Wei. Kamu baru saja menamparku 2 kali. Sekarang mulai dengan bersujud 20 kali. Hentikan, kalian semua. Kamu memang cari masalah. Siapa ini? Datang dengan gaya yang begitu megah? Entahlah. Mungkin dari pihak mempelai pria. Kamu tidak apa-apa, nak. Aku baik-baik saja. Dan Anda ini siapa, Bu? Lily, kamu tidak apa-apa? Jia, lihat tanganku, sakitnya luar biasa. Dasar wanita tua itu, pasti Lin Fan yang membawanya. Itu benar-benar keji. Lin Fan, jelaskan, kenapa kamu membawa orang-orang untuk menyakiti sahabatku seperti ini? Jia, saat dia mencakar wajahku sampai berdarah, kamu tidak peduli padaku. Saat dia menahanku dan memaksaku bersujud, dan menghinaku, kamu tetap tidak peduli. Sekarang tangannya hanya sedikit merah karena diremas. Dan kamu berani mempertanyakanku seperti ini? Itu semua demi kebaikanku sendiri. Kenapa kamu tidak bisa mengerti sampai sekarang? Yang aku inginkan hanyalah sebuah sikap darimu. Jia, semua yang kamu inginkan, sudah kuusahakan sebaik mungkin untuk memberimu. Mas kawin 388.000, pesta pernikahan 100 meja, perhiasan emas dan angpau, aku membelikanmu yang terbaik dari segalanya. Kamu bilang kamu berada di kota yang asing, dan kamu merasa tidak aman. Baiklah. Aku bekerja 20 jam sehari, minum air putih dan makan roti polos, untuk menabung dan membelikanmu rumah. Dan kamu masih mengharapku untuk memberimu sikap yang seperti apa? Jia, jangan dengarkan dia. Rumah, mas kawin. Dia memang seharusnya melakukan semua itu. Dan dengan kedudukanmu sekarang, Siapapun akan lebih baik darinya. Lin Fan, kau dengar itu? Kalau aku tidak menikahimu, aku bisa menikah dengan yang lebih baik. Baiklah. Semoga kamu menemukan yang lebih baik. Aku membatalkan pernikahan ini. Lin Fan, semua kerabat dan teman kita ada di sini hari ini. Apa kamu bahkan memikirkan perasaanku saat kamu pergi? Bagaimana aku bisa menghadapi mereka setelah ini? Bagaimana mungkin aku tidak pernah melihat betapa egoisnya kamu? Perempuan ini memaksaku meminjam uang di depan semua orang. Dia memaksaku membuat adikku menandatangani perjanjian. Dia bahkan membuatku berlutut dan bersujud di depan umum. Apa kamu pernah memikirkan perasaanku? Berhenti mengungkitnya, mau? Itu membuatmu terlihat sangat picik. Lily mungkin agak keterlaluan, tapi dia bermaksud baik. Kalau dia begitu hebat, ya pergilah bersamanya. Lin Fan, apa maksudmu? Apa hakmu marah? Sebaiknya kamu memperlakukan Jia lebih baik. Dia bekerja di subgrup sekarang. Nilainya sebentar lagi akan meroket. Kamu itu anak mantu dan yatim piatu, dan kamu bisa menikahinya itu sudah keberuntungan besar. Diam, kamu. Kamu mengacaukan pernikahan yang begitu indah. Ini urusan keluarga kami, orang luar sepertimu, tidak berhak ikut campur. Ayah, bagaimana bisa ayah bilang begitu tentang Lily? Dia sudah berusaha sangat keras untuk membantuku. Karena dia membantumu, Xiaofan akan pergi. Apa kamu tidak melihat itu? Dia tidak akan berani. Seorang yatim piatu yang tak punya tempat bergantung, tak punya kuasa, tak punya koneksi, buat apa dia sok hebat. Aku bilang, kalau kamu berani membuat Jia malu, kamu tahu konsekuensinya. Aku ragu kamu mau berlutut di depan umum lagi. Dengan aku di sini, kamu tidak perlu takut apa-apa. Siapa yang akan membuat Lin Fan berlutut? Jangan khawatir. Mereka yang menindasmu hari ini, akan kubuat mereka semua membayar. Aku bicara padamu, nenek tua. Kamu sebenarnya datang dari mana? Orang luar. Di pernikahan sahabatku, kau seenaknya mengatur semua orang. Keluar dari sini sekarang. Aku orang luar? Lalu kau pikir kau siapa? Sejak pernikahan dimulai, kau sudah seenaknya mengatur semua orang. Kalau harus pergi, kau yang duluan. Kamu. Aku sahabat Jia. Kalau kamu, aku. Saat mereka menindasku dan menyuruhku berlutut, hanya dia yang membelaku. Dibanding kalian semua, dia jauh lebih dekat denganku. Aku kira dia orang yang kau bawa. Ternyata, kau juga tidak kenal dia. Hanya teman dan keluarga Lin Fan dan aku yang diundang ke pernikahan kami. Kamu tidak dapat undangan dariku,
Dan kamu juga tidak ada hubungannya dengan Lin Fan. Sekarang, silakan tinggalkan pernikahanku. Sungguh memalukan di usiamu. Kamu datang ke pernikahan orang lain dan bikin keributan. Apa kamu tidak takut orang akan menertawakanmu? Pernikahan orang lain? Ini pernikahan anakku. Siapa yang berani mengolok-olok? Apa maksudmu Lin Fan anakmu? Jia, Bukankah kau bilang Lin Fan yatim piatu? Dia dibesarkan di panti asuhan. Tapi itu hanya karena dia kehilangan ingatan dan tidak bisa menemukan keluarganya. Bukan berarti dia tidak punya keluarga. Keluarga Zhao benar-benar sudah kelewatan terhadap menantu mereka. Sekarang ibunya muncul, sepertinya bakal ada drama. Jadi maksudmu kau ibuku? Akhirnya aku menemukan anak ini. Kau ibuku. Aku sudah mencarimu selama 10 tahun. Akhirnya, hari ini aku menemukanmu. Tapi aku tidak ingat. Aku tidak ingat. Aku tidak ingat apapun. Tidak apa-apa, Xiao Fan. Jangan dipikirkan. Ini. Ini pena yang kau berikan padaku. Selama ini aku tidak bisa menemukanmu. Saat aku merindukanmu, aku mengeluarkannya, melihatnya, menyentuhnya. Lihat, sekarang sudah usang. Dan ini. Ini catatan yang kau tinggalkan untukku. Selama ini, aku menyimpannya. Kau harus sembuh. Aku ingat sekarang. Bu, Xiao Fan, anakku. Bu, aku anak durhaka. Selama ini aku tidak pernah pulang menemuimu. Bukan aku tidak mencarimu. Kau sudah sangat menderita, itu semua karena aku tidak berguna. Bu, aku tidak ingat apapun dari masa kecilku, aku mengira aku hanya seorang anak yang lahir tanpa ibu. Aku tahu mulai hari ini, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Bu, aku akan menebus semuanya untukmu. Orang-orang yang menindasmu hari ini tidak akan dibiarkan begitu saja. Bu, tidak apa-apa. Wanita seperti itu tidak pantas untuk membuatmu marah. Aku ingin berbicara denganmu tentang semua ini. Bagus. Xiao Fan masih sangat pengertian. Kalau begitu, ayo pulang. Sekarang kakekmu sedang mengadakan rapat besar di rumah. Semua kerabat ada di sana. Aku akan mengantarmu kembali untuk bertemu mereka. Lily, apa yang akan kita lakukan? Lin Fan benar-benar pergi? Aku sudah sering melihat pria seperti dia. Dia hanya berpura-pura, percaya atau tidak, dia akan datang merangkak kembali sebentar lagi. Benarkah? Lihat, apa yang kubilang? Cowok seperti itu memang pengecut. Bersikap tegas, dia akan mundur. Lily, kamu luar biasa. Kalau tadi cuma aku, Lin Fan pasti sudah menipuku. Aku sahabatmu, kan? Mustahil aku biarkan Lin Fan menipumu. Dengarkan ya, kalau menghadapi cowok seperti itu, kamu harus tegas. Kalau nanti dia minta maaf, jangan langsung menerimanya. Ya, mengerti? Serahkan kartu banknya. Apa? Lin Fan, apa yang kamu lakukan? Ini hadiah perpisahan Jia. Itu uang Jia. Ini uang saudaraku. Soal hadiah perpisahan itu, minta ke orang lain saja. Apa katamu? Maaf kamu melihat itu. Melihat kamu bertemu kembali dengan bibimu, aku ikut senang. Kalian berdua ngobrol dulu, ibu dan anak. Kita minum-minum nanti malam. Minum beberapa gelas, semua akan berlalu. Oke, sampai nanti malam. Bu, ayo pergi. Lin Fan, kamu tidak boleh pergi. Kalau kamu pergi hari ini, kamu akan menyesal. Kamu Zhao Jia, kan? Ya, benar. Lin Fan membuka hatinya untukmu. Dia sangat mencintaimu. Dia memberikan segalanya untukmu. Kamu sepertinya tidak melakukan apa-apa. Tapi kamu membiarkannya, di pernikahan yang sangat dinanti-nanti Xiao Fan, mendorong-dorongnya dan membentaknya, bahkan membuatnya berlutut di depan umum untuk mempermalukannya. Kamu sendiri yang mengusir orang yang mencintaimu. Kamu Yang Li, ya? Ya, memangnya kenapa? Kamu selalu bicara soal status dan kedudukan, tapi kamu terlalu sombong untuk mengenali tokoh besar sebenarnya. Kamu sudah menyinggung orang yang tidak seharusnya kamu singgung. Menurutku, kamu dan sahabatmu itu sangat akrab sampai-sampai kamu hanya mengejar uangnya. Tapi kamu tidak tahu, kalau kamu tidak merusak semuanya, kamu akan mendapat lebih banyak lagi. Omong kosong, Jia dan aku adalah sahabat karib. Kami sudah tidak terpisahkan sejak kecil. Lagi pula, caranya menjilat Jia tidak berharga sama sekali. Jia kami, sekarang adalah bintang baru di Su Group. Potensinya tak terbatas. Kamu pernah dengar Su Group, kan? Itu perusahaan Fortune 500. Itu kebanggaan Jiangcheng kita, perusahaan super nomor 1. Masa depan Jia adalah untuk masuk ke kalangan kelas atas.
Lin Fan itu tidak sebanding dengan Jia. Kalau dia sampai kehilangan Jia, seluruh hidup Lin Fan akan menjadi kehidupan yang sengsara dan melarat. Jabatan di subgrup aku sendiri yang melepaskannya. Karena aku sudah melepaskannya, aku pasti punya cara untuk mengamankan masa depan yang lebih baik. Bohong, bahkan jika kamu benar-benar melepaskannya, garis awal Jia sekarang sudah menjadi garis akhirmu. Dengan memanfaatkan platform besar subgrup, Jia bisa melihat dan melakukan jauh lebih banyak darimu. Apa yang kamu punya untuk mengalahkan garis awalnya? Xiao Fan, aku umumkan mulai sekarang, kamu adalah manajer umum subgrup. Kamu pikir kamu siapa? Dasar perempuan tua, manajer umum subgrup, itu nomor 2 setelah ketua. Kecuali ketua subgrup, tidak ada yang punya wewenang untuk mengangkat. Apa kamu pikir kamu ketua subgrup? Yang Li, jaga mulutmu. Kalau terus bicara seperti itu, akan kusobek mulutmu. Aku sangat takut. Orang tua miskin yang tidak punya siapa-siapa, selain pura-pura hebat, apalagi yang bisa kamu lakukan? Aku akan mengatakannya. Aku adalah ketua subgrup. Buka matamu dan lihat baik-baik. Ini surat pengangkatan subgrup. Ini ada tanda tangan pribadi Xia Rui dari kantor pusat subgrup. Inilah bukti status yang sebenarnya. Bahkan karyawan biasa subgrup mendapat mahar jutaan dolar saat pernikahan mereka. Mobil mewah dan villa. Kamu bahkan tidak membawa hadiah dan datang ke pernikahan dengan tangan kosong. Tapi kamu berpura-pura menjadi ketua subgrup. Bagaimana kamu tahu aku tidak membawanya? Bahkan kalau kamu membawa sesuatu, apa yang bisa kamu tunjukkan? Oh begitu, dulu kamu tidak mampu membesarkan Lin Fan, jadi kamu meninggalkannya. Sekarang kamu melihat anakmu sudah menempel pada Jia kami, pasangan yang begitu menjanjikan. Jadi, sekarang kamu kembali bersikap baik. Diam. Tidak apa-apa. Kalau begitu, akan kutunjukkan padamu semua apa yang selama ini kamu lewatkan. Bawa ke sini. Pamer dengan kotak. Hah? Coba lihat sampah apa di dalamnya. Ya ampun, aku belum pernah melihat uang sebanyak ini. Itu pasti beberapa juta. Lihat saja. Bagaimana ibu membuat 2 orang tolol yang buta ini menyesal dalam-dalam. 3 juta hanyalah hidangan pembuka yang sudah kusiapkan. Buka yang lainnya. Aku sengaja mencari desainer asing terbaik untuk membuat perhiasan eksklusif ini. Emasnya saja 22 pon. Supaya menantuku bisa tampil percaya diri dimanapun. Sungguh pemberian yang luar biasa. Dengan harga emas saat ini, emasnya saja pasti bernilai puluhan juta. Dan ini dari desainer asing kelas atas. Keahliannya. Aku bahkan tak bisa bayangkan ongkos pembuatannya. Ini properti di pusat kota di seluruh negeri. Dan kunci-kunci supercar edisi terbatas. Namun sekarang, semua ini bukan milikmu lagi. Semuanya sekarang milik anakku seorang. Barang-barang ini pasti bernilai lebih dari 1 miliar. Banyak banget uangnya. Jadi gimana kalau Jia Zhao cuma karyawan di grup Su? Dia bisa bekerja seumur hidupnya. Dan tak akan pernah mendapat bahkan sebagian kecil dari itu. Mustahil. Bagaimana mungkin keluarga Lin Fan sekaya itu? Mereka membiarkan kekayaan besar lepas dari tangan mereka. Kalau jadi aku lebih baik membenturkan kepala ke tembok. Itu salahnya sendiri karena salah pilih teman. Dia buta mempercayai sahabat toksiknya. Makanya, Iya, dalam hidup, kamu harus tetap waspada. Hal-hal yang dulu kubanggakan. Tidak ada apa-apanya dibandingkan Lin Fan. Jia, santai saja. Dengarkan aku. Jia, lihat pulpennya. Kita semua sudah tertipu olehnya. Dia nggak punya uang sama sekali. Barang-barang ini semua palsu. Lily, mana mungkin ini semua palsu? Bahkan sekarang, kamu masih bikin ribut. Dasar tua, kamu pura-pura baik. Kamu hampir menipuku. Orang kaya mana yang bawa barang murahan kayak gini? Pulpen ini bahkan enggak sebanding 10 yuan. Iya, udah tua dan aus banget. Kamu nggak ngerti apa-apa. Pulpen ini nggak ternilai harganya. Dibandingin sama ini, barang-barang itu nggak ada apa-apanya. Pulpen yang bahkan tukang rongsok pun nggak mau ngambil. Tapi di tanganmu, pulpen itu jadi harta yang enggak ternilai. Aku heran dari mana kamu dapat kepercayaan diri segitu. Kamu jelas-jelas bohong. Anakku kasih ini padaku waktu umurnya 8 tahun, sebagai hadiah ulang tahun. Tanpa pulpen ini, selama 10 tahun terakhir, aku nggak tahu bagaimana cara mengungkapkan betapa aku merindukan anakku. Kembalikan. Berharga banget ya. Gimana kalau aku hancurin? Apa kamu nggak sedih? Berani? Aku nggak takut. Hentikan. Tidak. Aku peringatkan kau. Kalau kau berani menginjaknya, akan kubuat kau menyesal hidup. Kau berani sentuh aku? Coba saja.
Uang palsu. Ini juga palsu. Tapi bagus buatannya. Tapi itu tak bisa menipuku. Karena kau begitu menginginkan pulpen ini kembali, bukan tidak mungkin. Kalau begitu, kau akan berlutut di depan Jia dan meminta maaf atas nama anakmu. Yang Li, apa katamu? Zhao Jia, apa kau cuma mau lihat dia berbuat begini? Lin Fan, aku tidak pernah memintamu melakukan semua ini. Tapi kau menyuruh ibumu berbohong padaku. Apa kau pikir aku tidak punya nyali? Pernikahan adalah hari terpenting dalam hidup seorang wanita. Tapi dia begitu mempermalukanku. Apakah terlalu banyak untuk meminta dia minta maaf? Kau tak akan sanggup menerima permintaan maafku. Dasar perempuan tua, terus saja berpura-pura. Apa kau masih berpura-pura? Lihat itu, perempuan tua, aku menginjak barang rongsokan ini sampai hancur. Mau apa kamu? Oh tidak, dia habis. Hahaha. Kamu sayang banget sama pulpen rusak, mau dijual? Ayolah, itu cuma rongsokan. Dibandingkan dengan kerusakan reputasi Jia, ini bukan apa-apa. Kalian berdua lebih baik turun ke sini, dan minta maaf ke Jia sekarang juga. Kalau tidak, begitu Jia masuk ke sugrup, kalian bahkan tidak akan punya kesempatan untuk memohon. Karena kalian begitu bertekad untuk mati, kalau begitu, akan kuberikan yang kalian minta. Berhenti, Lin Fan, entah dia ibumu atau bukan, menyerang temanku seperti ini sudah keterlaluan. Aku bersumpah akan memanggil polisi. Ibu, dia tidak sepadan merepotkan ibu. Panggil polisi? Hah. Kalau begitu, sebaiknya kau pikirkan bagaimana kau menjelaskan ini ke polisi. Panggil polisi. Saya Xiarui, manajer umum Sugrup. Sambungkan aku dengan direkturmu. Hah? Kamu Xiarui? Lily, dia bilang namanya Xiarui. Ternyata ibu Lin Fan memang ketua grup Su. Kamu dari mana saja? Apa kamu tidak tahu rapat hari ini menentukan hidup mati grup Su? Kamu punya waktu setengah jam. Kalau kamu tidak kembali, lupakan saja kursi ketuamu. Bu, ayo pulang dulu. Urusan di rumah lebih penting. Tapi mereka, jangan khawatir, Bu. Aku yang urus. Baiklah, ayo. Aku antar kamu pulang untuk bertemu kakek. Bu Ketua. Suruh semua orang keluar dari sini. Pernikahan hari ini dibatalkan, dan mulai sekarang, tidak ada anggota keluarga Zhao yang diterima di hotel grup Su manapun. Baik. Mereka pergi begitu saja, sudah kubilang. Penipu tua itu cuma akting. Tapi, Lily, aku punya firasat kalau yang mereka katakan mungkin benar. Gampang. Kamu mulai bekerja di grup Su lusa. Coba lihat apakah Lin Fan ada di sana, itu sudah menjawabnya. Kalau Lin Fan benar-benar eksekutif di grup Su, berarti itu benar. Kalau tidak, berarti mereka cuma omong kosong. Benar, aku akan ke grup Su untuk melihat apakah Lin Fan benar-benar ada di sana. Sayang sekali resepsi 100 mejamu. Sepertinya pernikahan hari ini batal. Tidak apa-apa, anggap saja makan bersama teman. Lain kali, aku akan membuat Lin Fan memberiku yang lebih baik lagi. Ayo, kita makan. Semuanya, keluar dari sini. Ini resepsi pernikahan yang kami pesan hari ini. Kamu kenapa? Berhenti cerewet. Kamu hampir membuatku mati. Usir mereka. Jangan pernah biarkan mereka masuk lagi. Lepaskan aku. Lepaskan. Apa-apaan sih? Kita diusir dari pesta. Aku belum pernah melihat hal seperti ini seumur hidupku. Oh, maaf. Aku benar-benar minta maaf. Lihat apa yang kamu lakukan. Pergi minta maaf ke Xiao Fan sekarang juga. Itu jelas salahnya. Kenapa aku harus minta maaf? Kamu, Jangan memutarbalikkan fakta. Lin Fan yang kabur dari pernikahan lebih dulu, jadi dia yang harus minta maaf. Dan dia yang harus minta maaf ke Jia. Kamu memihak mereka melawan kami. Tidak bisakah kamu lihat betapa sedihnya anak kami? dasar orang-orang bodoh. Aku sudah muak dengan ini. Lily, sekarang aku harus bagaimana? Lin Fan benar-benar pergi. Oh, sayang, jangan khawatir. Kamu sekarang karyawan tetap di Sugrup. Kamu mulai lusa. Siapa sih Lin Fan menganggap dirinya? Kamu bisa cari yang lebih baik nanti. Tapi aku cinta Lin Fan. Aku tidak ingin dia pergi. Kalau begitu lebih mudah lagi. Tunggu saja dia datang dan minta maaf. Apa dia benar-benar akan minta maaf padaku? Tentu saja, Lin Fan selain kamu, di mana lagi dia bisa mendapat jodoh sehebat itu? Kamu adalah karyawan Sugrup. Masa depanmu cerah sekali. Kalau aku laki-laki, aku nggak akan pernah melepasmu. Tapi aku tidak tahu Lin Fan pergi kemana. Apa aku harus terus menunggu? Dia dan orang tua itu, bukankah mereka menyombongkan diri bakal jadi manajer umum di Sugrup? Kamu pergi ke perusahaan lusa dan temui mereka. Mereka pasti akan terus berpura-pura. Baiklah. Cepat, antar aku ke pemuda bernama Lin Fan itu. Akademisi, pernikahannya dibatalkan. Apa? Pernikahannya dibatalkan? Cari tahu dia pergi kemana. Aku tidak bisa membiarkan jenius seperti ini pergi.
Jadi beginilah kemegahan keluarga teratas Sanjing, keluarga Su. Nak, ayo pergi. Ayo pulang. Jadi ini tuan muda yang baru pulang, dia terlihat tidak berbeda dari kita orang kampung. Benar sekali. Kudengar dia bahkan tidak mampu membayar mahar. Bahkan pengantin wanitanya kabur. Kamu sudah mengambil gaji hari ini. Keluar. Fan, sekarang kau adalah tuan muda tertua keluarga Su. Tidak ada yang bisa menyuruhmu. Ayah, Fan sudah kubawa pulang. Ini sepupu kita, Su Yutian. Cucu angkat kakek, Su Yucheng. Dan kakekku. Kepala keluarga Su saat ini, Su Dingbang. Kau membuat kami menunggu lama di rapat keluarga. Lalu kau bawa pulang orang kampung, ketua Su sungguh mengesankan. Eifen adalah anak kandungku. Dialah tuan muda tertua keluarga Su yang sah. Dia bukan orang kampung. Satu-satunya tuan muda tertua keluarga Su yang kuakui adalah Yu Cheng. Lagi pula, darah lebih kental daripada air. Lagi pula, aku hanya anak angkat yang dibawa kakek pulang. Jika Fan menginginkan gelar tuan muda tertua keluarga Su, aku akan memberikannya padanya. Kau seorang PhD yang belajar di luar negeri. Dan kau telah menghasilkan lebih dari 100 juta untuk grup. Orang kampung ini tidak sebanding denganmu. Aku tidak menerimanya. Perkembangan keluarga adalah prioritas utama. Yang lainnya nomor 2. Sebagai ketua, kau seharusnya tidak mengabaikan agenda kita hari ini. Maaf, aku tahu sekarang. Yang satu menyembunyikan belati di balik senyuman. Yang lain memandang rendah semua orang. Mereka mencoba menempatkanku pada tempatku. Sayangnya, trik-trik ini tidak ada artinya dibandingkan perjuanganku di luar sana. Itu sama sekali bukan apa-apa. Yang benar-benar dipedulikan kakek Su hanyalah perkembangan keluarga. Sebulan kemudian, ini konferensi penawaran 3 tahunan. Grup Su telah menghabiskan lebih dari 100 miliar untuk riset dan pengembangan. Namun, teknologi kita masih tertinggal dari yang teratas. Biaya kita 3 kali lipat biaya mereka. Dan efisiensi kita hanya setengah dari mereka. Jika ini terus berlanjut, Grup Su akan kehilangan pesanan senilai triliunan dolar. Apa? Kok bisa selisihnya sebesar itu? Untungnya, Profesor Qian akan segera mengunjungi ibu kota. Aku sudah bergabung dengan keluarga-keluarga besar lainnya, dan kita mengumpulkan sumber daya bersama untuk mengadakan jamuan penyambutan bagi Profesor Qian, agar dia bersedia bertemu dengan para pewaris langsung keluarga kita. Profesor Qian adalah tokoh terkemuka di bidang chip, seorang ahli yang diakui secara internasional. Dia punya banyak sekali murid. Jika kita bisa mendapatkan dukungan teknisnya, kita pasti akan memenangkan kontrak-kontrak itu. Benar. Siapapun di antara kalian yang bisa memenangkan hati Profesor Qian dan membuatnya bergabung dengan Grup Su akan menjadi kontributor besar bagi Grup Su. Sebagai hadiahnya, aku akan menyerahkan seluruh bisnis chip Grup Su kepadanya. Bisnis chip, itu industri inti Grup Su. Siapapun yang menguasainya bisa mengendalikan seluruh grup. Selama bertahun-tahun ini, orang tua itu memegangnya sendiri. Sekarang dia akan menyerahkannya. Sepertinya dia sedang memikirkan mencari penerus. Tapi Fan baru saja kembali. Dia pasti tidak bisa bersaing dengan Su Yucheng. Apa yang harus kita lakukan? Aku akan mempersiapkan dengan baik. Aku juga ingin Fan bertemu dengan Profesor Qian. Profesor Qian. Apa yang bisa dilakukan oleh orang tidak berguna itu? Dia mungkin bahkan tidak sekolah lebih dari beberapa hari. Saat waktunya tiba, dia akan mempermalukan kita di depan Profesor Qian. Bukankah itu membawa aib bagi keluarga Su? Hal seperti ini membutuhkan Yu Cheng. Tapi Profesor Qian hanya akan menerima pewaris langsung dari keluarga-keluarga besar. Mungkin Fan, yang baru saja kembali, lebih memenuhi syarat daripada aku untuk bertemu Profesor Qian. Dia tidak punya nyali. Dia belum mengucapkan sepatah kata pun sejauh ini. Dia seperti orang bisu. Soal Profesor Qian, aku bisa mengatasinya. Siapa Pak Qian? Dia ahli chip terkenal di dunia. Hanya orang elit yang baru kembali dari luar negeri seperti Yu Cheng yang bahkan bisa bicara dengannya. Kamu pikir kamu siapa, Lin Fan? Berani-beraninya kamu bicara besar? Aku cuma mau memberimu sedikit pengalaman. Kamu nggak perlu khawatir soal Pak Qian, ibu akan mengurusnya. Bu, sebenarnya, aku. Kamu juga sama. Semua usaha selama ini dihabiskan untuk mencari pecundang ini, dan kamu masih pikir bisa membuat Pak Qian mendukungmu. Mendingan kamu langsung mengumumkan, kalau kamu menyerahkan jabatan ketua kepada Yu Cheng. Yu Cheng, kamu mau jabatanku? Tidak usah bicara lewat orang lain. Mulai besok, aku akan menjadikan Fan sebagai manajer umum Grup Su. Pada rapat pemegang saham 3 hari lagi, aku akan mengumumkan ini kepada semua pemegang saham. Kalau dia jadi manajer umum, lalu gimana dengan Yu Cheng? Keputusan ini konyol. Aku ketua Grup Su. Aku yang berhak menunjuk manajer umum. Lagi pula,
Kalau Fan mau bertemu Pak Qian, dia butuh jabatan yang terhormat. Yu Cheng. Aku mendukung Fan sebagai manajer umum. Dia baru saja kembali ke grup Su. Dia perlu mengenal perusahaan. Peran manajer umum itu luas banget. Itu jabatan yang pas untuknya. Kamu baru saja pulang dari luar negeri. Kamu nggak mau jabatan ini? Aku cuma mau melakukan bagianku untuk keluarga. Aku nggak peduli soal jabatan. Lagi pula, tante habis-habisan untuk Fan. Dia pasti hebat. Bagus, nak. Persiapkan dirimu baik-baik untuk pertemuanmu dengan Pak Qian. Untuk sementara ini, biarkan orang lain yang mengurus perusahaan. Baiklah, kebetulan aku punya proyek yang cocok. Aku bisa membiarkanmu berlatih dengan proyek itu. Dian Qian datang jauh-jauh ke ibu kota untuk menemuiku. Tapi aku nggak boleh sombong. Sebaiknya, sebelum aku menemuinya, aku harus mengembangkan teknologi paten itu. Supaya dia bisa melihat sendiri nilai teknologiku, kalau begitu, pasti beres. Zhang Wei, ada apa? Ada yang mau bayar 30 juta untuk paten teknologimu. Apa? Soalnya kamu sudah berencana bergabung dengan Su Group, jadi, gimana? Jual patennya, kamu bakal kaya raya. Konflik internal di keluarga Su lebih parah dari yang kukira. Aku harus membangun kekuatan yang independen dari Su Group. Jadi, Aku ingin mendirikan perusahaan atas namamu. Kalau begitu, serahkan saja padaku, kamu fokus saja mengurus urusan Su Group dulu. Gimana dengan kamu dan Zhao Jiajia? Kamu beneran sudah putus? tentu saja. Aku nggak pernah lihat sifat aslinya sebelumnya. Aku menyia-nyiakan perasaan dan karirku untuknya. Belum terlambat untuk menyadarinya sekarang. Kalau dia tahu siapa dirimu sekarang, dia pasti nyesel banget. Udah, jangan marah lagi sama dia. Ayolah, aku traktir kamu minum. Kenapa Lin Fan juga ada di sini? Jia, dia pasti tahu kamu ada di sini jadi dia datang khusus untuk mendekatimu. Bagaimana kamu tahu dia ke sini menemuiku? Lin Fan tadi bicara soal memulai bisnis. Sesuatu soal penyesalan. Pasti karena dia tahu dia nggak bisa masuk ke Su Group. Dia khawatir nggak akan bisa bertemu kamu lagi. Dan itu sebabnya dia menyesal. Benarkah? Jadi begitu? Tentu saja. Apa kamu benar-benar mengira kamu bisa jadi manajer umum di Su Group? Tidak, aku tidak. Jadi, Jia, kamu harus tahu posisimu. Besok kamu akan bergabung dengan Su Group. Itu sebabnya Lin Fan juga menyesal. Sebentar lagi dia datang untuk minta maaf padamu. Jangan merendahkan dirimu, dan jangan menerima dengan mudah. Bagaimana kalau kita bikin Lin Fan marah dan dia pergi lagi? Lagi pula dia nggak bisa masuk Su Group. Hari ini adalah kesempatan terakhirnya. Percaya deh. Dia pasti bakal menyerah. Aku kan sahabatmu. Masa aku menyakitimu? Saat pernikahan, kalau Ibu Lin Fan tidak tiba-tiba muncul dan ikut campur, bukankah maharnya jadi 388.000? Ya, aku percaya kamu. Dasar Lin Fan bodoh. Kalau nanti kamu nggak minta maaf dengan tulus, aku nggak akan pernah memaafkanmu. Dia datang. Jia, jaga ekspresimu. Apa Lin Fan buta? Lin Fan, bukankah kamu mau bilang sesuatu padaku? Aku nggak ada yang mau ku bilang padamu. Lin Fan, aku tahu segalanya. Kamu nggak perlu berpura-pura lagi. Aku pura-pura apa? Aku tahu kamu nggak bisa masuk ke Su. Jadi kamu datang ke sini hari ini untuk minta maaf padaku. Aku juga tahu kamu mau mulai usaha. Untuk mengurangi jarak di antara kita. Sebenarnya, kamu nggak usah bertele-tele seperti itu. Yang perlu kamu lakuin cuma minta maaf padaku. Mulai besok, Jia kita akan jadi karyawan tetap di Su. Kamu tinggal merendahkan diri. Dengan penghasilan Jia, dia bisa dengan mudah menghidupimu sebagai laki-laki simpanan. Baiklah, aku kasih tahu sesuatu. Mulai besok, aku manajer umum Su. sampai sekarang, kamu masih bersikap angkuh. Su bukan untuk orang sepertimu. Sekarang minta maaflah yang benar pada Jia. Kalian berdua masih punya kesempatan, kalau tidak, kamu akan menyesal. Jia bahkan gak akan mau menatapmu. Kalau begitu, pikir saja sesukamu. Semoga kamu melihatku di Su besok. Yang penting dia nggak menyesal. Kenapa Lin Fan sama sekali nggak mencoba merayuku? Itulah sahabatku. Dia tahu kapan harus mengakhiri semuanya. Itu tadi keren banget. Oh, iya. Aku hampir lupa. Bang, saya mau blokir kartu saya. Ya, lapor kehilangan. Jangan sedih. Uang Lin Fan masih ada padamu, kan? Kita pakai kartunya untuk menghibur diri. Maksudmu ini? Iya, ayo. Nona Yang, ini yang Anda maksud? Iya, itu. Jia, lihat. Cantik, kan? Lily, barang di sini mahal banget, ya? Terus kenapa? Lagian,
Itu uangnya Lin Fan, dia pantas, karena bikin kamu marah. Lihat kalung ini, cantik kan? Iya, cantik. Kamu mulai di subgrup besok, kan? Kamu harus beli perhiasan yang bagus buat dirimu, supaya kamu nggak diremehkan. Maksud Anda subgrup? Iya. Saya nggak nyangka Anda bakal kerja di subgrup. Anda beruntung sekali, kami punya kerja sama dengan subgrup. Anda bisa menikmati diskon VIP kami. Berapa harga ini dengan semua berlian itu? Ini model terbaru kami, Sparkling Star. Dibuat dengan tangan, bertatahkan 99 berlian, harga aslinya 188.000. Anda mendapat diskon VIP, harganya hanya 148.000. Bagus banget, Jia. Kartu Bank Lin Fan masih ada 150.000, kan? Itu pas banget. Kalau begitu, tolong bungkus untukku. Saya sudah melihat cukup banyak pelanggan subgrup, tapi Anda yang paling tegas, Anda pasti sangat hebat. Silakan masukkan PIN Anda. Transaksi gagal. Aku menelepon Lin Fan. Ada apa? Apa kamu membekukan kartuku? Itu kartuku. Lagi pula, kita selesai. Berhenti menggangguku. Halo. Nona Zhao, apakah ada cara lain untuk membayar? Apa maksudmu? Kamu pikir aku nggak mampu beli ini? Di mana manajermu? Panggil dia ke sini. Kami akan mengadu tentangmu. Manajer kami nggak ada di sini. Kalau kalian berdua nggak mau belanja, kalian bisa pergi. Kami, hanya saja kami tiba-tiba merasa kalung ini nggak cantik, itu aja. Aku kesal banget, Lin Fan ternyata membekukan kartuku. Dia juga ngasih kamu rumah? Itu nggak seberapa. Kamu sebaiknya simpan baik-baik uang receh itu. Dia sampai menghabiskan uangku. Bagaimana aku nggak pernah sadar betapa tidak tahu malunya dia? Sepertinya membekukan kartu saja belum cukup. Aku perlu menjual rumahnya juga. Untung aku nggak mencantumkan namanya. Kalau tidak, modal awal perusahaan akan habis semua. Halo, aku mau jual rumahku. Sudah selarut ini. Tunggu. Kamu ngapain? Ini sudah tengah malam. Dasar tuan muda manja. Aku sedang merapikan tempat tidurmu, masa masih perlu bertanya? Apa kamu tidak bisa melihat sendiri? Kamu. Aku tahu siapa yang menyuruhmu melakukan ini. Tapi jangan lupa, aku tuan muda keluarga Su. Dari manapun barang-barang ini berasal, kirim balik. Atau keluar dari keluarga Su hari ini. Baik, Tuan Lin, aku tahu aku salah. Kenapa kamu membawa barang kotor itu kembali? Aku? Sudahlah. Sudah kubilang jangan main-main. Dia tidak semudah itu dihadapi. MPH, jadi dia bisa jadi manajer umum. Apa yang bisa disombongkan? Menurutku dia tidak akan bahkan lolos dari rapat pemegang saham. Yu Cheng, apa kamu benar-benar akan memberinya proyek itu besok? Tentu saja. Kita semua keluarga Su. Tentu saja aku akan membantu. Hanya saja proyek-proyek itu tidak mudah. Kalau kamu, Lin Fan, tidak bisa melakukannya, maka kamu tidak bisa menyalahkanku. Halo, aku Zhao Jia, mulai bekerja hari ini. Oh, aku ketua timmu. Zhang nama keluargaku, senang bertemu denganmu. Jangan gugup, aku sudah lihat CV-mu, latar belakangmu mengesankan, kamu bakat yang langka. Tidak juga. Anda yang hebat. Untuk bisa mencapai posisi setinggi itu di subgrup, itu benar-benar membuat iri. Oh, aku masih jauh dari itu. Lucunya, posisi GM di subgrup sudah kosong selama 15 tahun. Hari ini, justru GM baru mulai bekerja bersamamu. GM? Ya, itu sungguh luar biasa. Di subgrup, bisa dibilang dia hanya kalah dari satu orang, dan di atas semua orang lainnya, dia hanya bertanggung jawab kepada presiden direktur. Dan di masyarakat luas, dia dihormati di semua kalangan. Maaf, aku harus angkat telepon ini. Gimana kabarmu, Jia? Apakah Lin Fan itu masuk hari ini? Lin Fan? GM-nya ada di sini. Xiao Fan, aku umumkan bahwa mulai saat ini, kamu adalah GM subgrup. Kalau begitu, pikir saja sesukamu. Kamu akan melihatku di subgrup besok. Dia tidak akan menyesali ini. Mungkinkah Lin Fan benar-benar? Banyak banget orangnya. Sampai nggak kelihatan siapa yang datang. Itu manajer umum yang baru. Ku dengar dia tuan muda keluarga Su yang baru pulang. Tuan muda keluarga Su? Kalau begitu, marganya pasti Su. Betul? Masa jadi Lin Fan? Hei, Jia. Lin Fan jadi datang nggak? Nggak, dia nggak datang. Dan manajer umum barunya juga bukan Lin Fan. Sudah ku bilang, orang itu suka ngomong ngawur. Jia, kamu harus bekerja keras di perusahaan Su. Nanti kita lihat seberapa dia menyesal. Oke, aku tahu. Benar-benar menyenangkan. Aku bahkan nggak tahu kapan aku bisa bicara dengan orang sebesar itu. Aku yakin kamu bisa.
Umurmu masih muda, tapi sudah masuk perusahaan Su, masa depanmu tidak terbatas. Ya, walau belum memenuhi syarat sih, mungkin aku bahkan gak akan bisa ketemu orang selevel itu. Ini status yang dikasih perusahaan Su ke aku. Lin Fan, kamu bakal nyesel bikin aku marah. Proyek untukmu. Biaya bikin chip itu mahal, jangan dipikirin biaya produksinya. Manajemen puncak kami saja butuh sebulan mikirin itu, dan tetap nggak bisa menyelesaikannya. Jangan buang-buang tenagamu, kamu kasih proyek ini ke aku biar aku terlihat buruk di rapat pemegang saham, dan kehilangan jabatanku sebagai direktur utama. Lumayan, kamu memang punya otak, tapi meskipun kamu sudah tahu, kamu tetap nggak bisa menolak. Kalau para pemegang saham tahu bahwa direktur utama baru yang mereka tunjuk menolak menyelesaikan masalah grup, mereka pasti makin meremehkanmu. Lagi pula, proyek ini juga terkait dengan apa-apa yang dikhawatirkan ibumu. Kalau nggak bisa diselesaikan, bukan cuma kamu, posisi ketuanya juga nggak bakal aman. Sudah, lupakan saja. Nikmati saja jabatan direktur utamamu selagi masih ada. Tinggal 3 hari lagi. Mengurangi biaya produksi chip justru itu yang jadi sasaran patenku. Pantas saja ada yang menawar 30 juta untuk membelinya langsung. Kalau dipikir-pikir sekarang, entah dari para eksekutif grup Su atau pesaingnya, tapi sekarang ini jadi kartu di tanganku. Su Yucheng, 3 hari dari sekarang, di rapat pemegang saham, akan kuberi kamu kejutan. Ketua tim, aku nggak nyangka aku yang disuruh antar dokumen ke direktur utama. Seperti apa sih direktur utama itu? Halo, saya di sini untuk mengantar dokumen ke manajer umum. Jadi dia manajer umum yang baru? Lin Fan, apa yang kamu lakukan di sini? Saya manajer umumnya. Sudah kubilang. Ayolah, Lin Fan. Aku baru bertemu manajer umum yang asli, kamu tidak bisa membodohiku. Sepertinya dia mengira Su Yucheng yang menjadi manajer umum. Tidak ada yang bisa dikatakan sekarang. Berani-beraninya kamu memblokir kartu bankku. Kalau kamu tidak memberi penjelasan, aku tidak akan menerima permintaan maafmu. Bilang ke klien yang mau beli apartemen itu untuk menunggu sebentar. Aku segera ke sana. Lin Fan masuk ke Sukorp lewat jalur belakang. Jangan sok hebat, kamu tidak menghargai kesempatan yang kuberikan. Kamu akan menyesal. Kamu kenal dia? Manajer umum. Aku tunangan Lin Fan. Ternyata tunangan Lin Fan adalah bawahanku. Akan kubuat kau merasakan kehilangan segalanya. Zhao Jiajia, nama yang bagus. Ini kontakku. Kita bisa bicara lebih lanjut nanti. Su, Bapak Su. Semua dokumennya sudah selesai. Aku akan segera pindah. Siap, Sob. Kamu benar-benar ahli. Aku buru-buru mau pindah. Hanya kamu yang efisien, Sob. Aku pandai menilai orang. Kamu akan sukses. Aku kembali untuk mengambil barang-barangku. Begitu gajian, pasti dapat SMS potongan ini. Aku nggak pernah bisa menabung. Sekarang, tiba-tiba, aku punya banyak uang. Aku belum terbiasa. Untungnya aku tidak menikah. Sekarang rumah sudah terjual, aku tidak akan ke sini lagi. Aku sudah menjual rumahnya. Kemari dan kemasi barang-barangmu. Pindah dalam 3 hari. Akhirnya, suasana tenang. Kamu tidak memanfaatkan kesempatan untuk minta maaf secara langsung. Sekarang jangan harap aku membaca pesanmu. Ya, si Lin Fan itu. Dia bahkan mencoba minta maaf lewat WeChat, aku bahkan tidak menghiraukannya. Ada apa? Hai, Jia, kenapa kamu diam saja? Aku rasa rumahku dibobol. Apa? Kenapa cuma barang-barang Lin Fan yang hilang? Apa dia datang untuk mengambil barang-barangnya? Itu tidak masuk akal. Dia benar-benar pindah tanpa bilang padaku. Siapa? Lin Fan? Ya, dia. Jadi setelah 8 tahun, dia tidak begitu mencintaiku. Dia bertengkar denganku dan tidak pernah datang minta maaf. Dan sekarang dia pergi diam-diam. Maksudnya apa? Apa dia tidak ingin menemuiku lagi? Dasar brengsek, bukankah kamu bilang GM baru Su Group saja mengejarmu? Apa yang membuat Lin Fan begitu sombong? Kalau aku jadi kamu, aku akan memutuskannya. Dan cari yang lebih baik, buat dia menyesal seumur hidup. Aku akan memberi Lin Fan 1 kesempatan lagi. 3 hari. Kalau dia tidak datang minta maaf padaku dalam 3 hari, atau kalau dia membuatku marah lagi, maka aku selesai dengannya. Kalau kalian tidak bisa memberikan solusi besok, maka kalian semua dipecat. Bu, apa bisnis ibu bermasalah? Tidak, jangan khawatir. Ini urusan bisnis.
Ibu bisa mengatasinya. Aku bisa membantu ibu dengan biaya produksi. Bagaimana kamu tahu? Ini info sangat rahasia yang hanya diketahui saat rapat dewan. Bagaimana kamu tahu soal itu? Su Yucheng membuatnya untukku. Itu salah satu lini produksi yang meledak. Ini jelas jebakan untukmu. Kamu baru saja mulai berbaikan dengan kakek. Dan kamu tidak punya pengalaman menjalankan perusahaan. Jangan campuri urusan ini. Kalau aku tidak bisa memberikan hasil, para petinggi akan mengira aku ini anak kaya manja yang cuma ingin bersenang-senang. Kamu anakku. Tentu saja kamu berhak menikmati semua ini. Jadi ibu masih tidak percaya aku bisa mengatasi ini. Kalau begitu, ayo kita pergi bersama ke rapat pemegang saham besok. Aku akan menunjukkan diri ke para pemegang saham. Baiklah, aku akan memperkenalkanmu ke para pemegang saham. Tapi jangan sebutkan proposal ini. Kita tidak boleh membiarkan mereka tahu kalau kamu terlibat dalam ini. Kita tidak boleh membiarkan mereka tahu kalau kamu terlibat dalam Su muda ini. sangat menjanjikan. Tidak lama lagi dia akan mengambil alih bisnis keluarga Su. Tapi kali ini, setelah kembali dari belajar di luar negeri, dia bahkan tidak menjadi manajer umum. Siapa tahu orang itu punya koneksi apa. Ku dengar dia orang tak penting yang dapat jabatan lewat jalur belakang. Aku yakin dia bahkan tidak berani muncul di rapat pemegang saham hari ini. Biasanya saat aku minta ide kalian, tidak ada satupun dari kalian yang bisa memberi ide. Tapi sekarang kalian malah asik mengobrol. Selamat pagi, para pemegang saham. Aku Lin Fan. Aku di sini untuk rapat dewan hari ini. Baiklah, mari kita mulai rapat. Sudah kubilang, rapat dimulai. Ketua dewan bilang, mulai rapat. Ini manajer umum baru grup kita. Dia juga anakku. Mari kita berkenalan dengannya. Dapat posisi GM lewat koneksi. Di grup Su, ini pertama kalinya. Untuk rapat seperti ini, cukup si Su kecil ikut saja. Dia ngapain di sini? Xiao Fan memang belum berpengalaman. Dia belum sempat berkontribusi ke grup. Aku nggak mau dengar gosip tentang dia lagi. Tapi tadi manajer umum Lin meyakinkanku, sambil menepuk dadanya, bahwa dia akan menyelesaikan masalah biaya produksi chip kita. Kenapa ketua dewan merahasiakannya? Kamu, Sepertinya dia bertekad untuk mempermalukan Xiao Fan di depan para pemegang saham dan memakainya untuk menjatuhkannya. Xiao Fan, jangan terpancing. Dia memprovokasimu. Proyek ini sudah jadi duri dalam daging bagi manajemen puncak grup Su, sulit dipecahkan selama ini. Saat manajer umum Lin bilang dia bisa mengatasinya, aku sebenarnya lega. Tapi sekarang, kenapa dia tidak membahasnya? Jangan-jangan dia nggak bisa melakukannya. Tentu saja dia nggak bisa. Kami sudah kerahkan semua sumber daya perusahaan, dan kami tetap nggak bisa menekan biayanya. Kenapa bocah belum berpengalaman ini harus bisa? Ketua Dewan, dalam masalah ini, Anda juga harus punya rencana, kan? Yah, aku belum punya rencana. Rencananya sudah selesai. Kamu berhasil? Nak, rapat pemegang saham itu urusan serius. Jangan berpikir kau bisa semena-mena, hanya karena ibumu adalah ketua. Sepertinya para eksekutif di grup ini jauh kurang menerimaku dari yang kuduga. Itu hanya masalah biaya. Aku sudah menyelesaikannya. Proyek itu memengaruhi segalanya. Itu masalah sistemik bagi grup. Jadi maksudmu, kau, pendatang baru di grup ini, menyelesaikannya? Aku yakin aku bisa tidak hanya memperbaiki masalah arus kas, tetapi juga menggandakan laba. Jika kau berani bermain-main dengan kami, aku pasti akan mengajukan proses pemaksulan terhadapmu. Xiao Fan jelas menjebakmu. Bagaimana bisa kau tertipu? Lagi pula, akulah satu-satunya yang punya rencana. Mari kita coba. Jangan khawatir, lakukan saja. Ibu mendukungmu. Ayo, sampaikan. Mari kita lihat apa yang manajer Lin sembunyikan. Lin Fan, sebaiknya kau tidak menggertak, kalau tidak, mulai sekarang, tidak akan ada tempat bagimu di grup ini. Makun, masalah grup saat ini adalah kekurangan dalam rantai modal. Akar masalahnya adalah teknologi produksi yang sudah usang yang menyebabkan tingkat hasil yang rendah. Banyaknya produk cacat membuat biaya kita jauh lebih tinggi daripada pesaing. Jadi dengan rencana saya efisiensi produksi kita akan naik 120%. Secara keseluruhan margin keuntungan kita akan lebih dari 2 kali rata-rata industri. Xiao Fan, kamu ternyata bisa membuat rencana yang layak. Sial. Rencana ini tampak bagus tapi sebenarnya tidak bisa dijalankan. Rencana yang bagus. Ini membutuhkan teknologi produksi canggih. Tapi grup Su tidak memilikinya. Oh, ayolah. Aku hampir tertipu. Jadi itu semua omong kosong. Sebagai direktur utama grup Su, setiap keputusan mewakili sumber daya puluhan miliar.
Jika kamu terus sembrono seperti ini, maka kamu mungkin tidak layak untuk posisi ini. Persis seperti dugaanku. Orang kampung ini membuat kakek kesal, sekarang dia tidak bisa bersaing denganku. Kakek, kamu salah. Proyek ini pasti bisa direalisasikan. Grup ini bukan main-main. Apa kamu bercanda? Aku punya paten yang dibutuhkan grup ini di sini. Apa katamu? Jadi, bagaimana teknologi ini? Bisakah ini mengatasi masalah mendesak perusahaan Su? Teknologi dalam paten ini, Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Mungkin butuh orang yang lebih ahli untuk memahaminya. Kau bilang kalian semua tidak ada yang bisa memahaminya? Kalau begitu cari orang yang bisa. Dan cepat. Segera, suruh kepala Departemen Teknologi datang ke rapat direksi. Jangan cuma berdiri di situ. Kemari, lihat paten ini. Bagaimana? Ini adalah desain paling brilian yang pernah kulihat. Dengan teknologi ini, efisiensi produksi kita bisa meningkat setidaknya 2 kali lipat. jadi teknologi ini benar-benar nyata. Usulan aneh dari tadi. Ternyata berhasil. Bagaimana mungkin? Dari mana dia mendapatkan teknologi ini? Aha, anak yang hebat. Kau benar-benar telah, untuk perusahaan Su, menyelesaikan krisis mendesak kita. Aku baru saja menemukan paten setingkat jenius. Siapa otak di balik ini? Namanya terlihat familiar. Aku merasa pernah melihatnya di suatu tempat. Apa orang ini temanmu? Aku ingin diperkenalkan. Bahkan akademisi Kian pun memperhatikannya. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Itu memang tugas manajer umum. Oh, kamu. Masih ingat apa yang barusan kukatakan? Bagus, kamu memang cocok untuk posisi ini. Proposalmu. Menghidupkan kembali 6 lini produksi chip grup Su kita. Mulai sekarang. Ke-6 lini itu kau yang mengelolanya. Total ada 12 lini produksi chip. Begitu saja, dia sudah mendapat separuhnya. Apa dia benar-benar bersaing dengan Tuan Muda Su untuk suksesi grup Su? Itu hanya keuntungan kecil. Yang kebetulan didapat Lin Fan, 3 hari lagi, jamuan makan malam untuk akademisi Kian itulah yang paling penting. Hei, akademisi Kian, Lin Fan, aku tidak akan membiarkanmu berpuas diri lama. Baiklah, kalau begitu, saya nyatakan rapat pemegang saham ini ditutup dengan sukses. Aku punya usulan lain. Untuk dipertimbangkan Dewan, Apa maksudmu? keuntungan grup Su 90% berasal dari pengendalian biaya, tetapi sebagai produsen besar, kita tidak pernah terjun ke bidang keuangan. Aku berencana memprakarsai pembentukan Departemen Keuangan, khusus untuk mengelola operasi saham grup Su. Maksudmu bermain saham? Aku baru saja pulang dari kuliah di Inggris, dan manajemen keuangan memang yang aku pelajari. Aku hampir yakin bahwa setiap perusahaan yang ingin menjadi kelas dunia harus punya departemen keuangan sendiri. Instrumen keuangan tidak hanya bisa menghasilkan keuntungan bagi diri sendiri, tetapi juga menjadi tameng penting terhadap serangan. Bagus sekali. Sejak perusahaan keluarga Su kita melantai di bursa, sahamnya berkali-kali dijual pendek. Departemen khusus memang strategi yang baik. Jual beli saham juga bisa menguji seberapa baik seseorang memahami pasar. Aku penasaran apakah manajer umum Lin berani mencobanya. Nak, aku sangat optimis denganmu. Terima kasih, aku menantikan pertemuan dengan Bapak. Ngomong-ngomong, perusahaan-perusahaan yang tertarik pada patenmu sudah didukung pemerintah. Beritanya akan diumumkan hari ini. Sayang sekali kamu tidak menjual patenmu. Perusahaan-perusahaan kecil itu ternyata sekarang didukung pemerintah. Nah, begitu beritanya keluar, bukankah harga sahamnya akan melonjak? Terima kasih sudah memberitahuku, Pak Kian. Bagaimana menurutmu, Lin Fan, kamu mau bersaing denganku dalam jual beli saham? Kalau kamu lebih hebat dariku, maka aku bisa memberimu kesempatan untuk memimpin. Xiao Fan baru saja kembali ke keluarga Su, dan belum punya pengalaman sama sekali dengan saham. Apa maksudmu sekarang? Pak Ketua, itu benar-benar tidak adil bagiku, aku hanya ingin membantunya terbiasa dengan itu. Begitu dia rugi di pasar saham, para pemegang saham yang sekarang dekat dengannya tentu tidak akan begitu antusias lagi. Baiklah, aku akan bersaing denganmu. Xiao Fan, kamu tidak perlu menerima tantangannya. Tidak apa-apa, Bu, aku tahu apa yang aku lakukan. Aturannya sederhana. Kalian masing-masing mulai dengan modal 10 juta. Selama 3 jam ke depan, berinvestasilah di saham sesukamu. Pemenangnya adalah yang saldo dan untungnya paling tinggi. Lin Fan, dari semua hal yang bisa diadu, kau harus berkompetisi denganku dalam saham, kamu bakal kalah. Aku kaya, dan aku sudah dapat bocoran sejak awal. Mustahil aku kalah. Yang ini, dan yang ini. Aku selesai memilih. Kok dia milih secepat itu? Tuan Su Muda adalah pedagang saham terkenal di luar negeri.
Dulu di sekolah, dengan aksi jual pendek yang melipat gandakan keuntungannya hingga 3 kali lipat, dia menjadi terkenal di dunia keuangan. Kalau begitu, Tuan Lin pasti kalah. Betul. Dia baru sukses sedikit, sekarang jadi besar kepala. Menurutku, langkah Tuan Su memilih saham-saham terbaik di bursa. Lin Fan dalam masalah. Lin Fan, cepat pilih. Jangan sampai waktunya habis. Fan, dia mencoba membuatmu kehilangan uang grup Su. Jangan terjebak. Tidak apa-apa, Bu, aku sudah memilih. Hahaha. Lin Fan, kamu cuma pilih 3 perusahaan ini? Kamu bercanda? Oh tidak. Lin Fan, kamu benar-benar nggak punya pengetahuan dasar tentang saham, ya? 3 perusahaan yang kamu pilih itu semuanya perusahaan pinggiran di industri ini, bukan hanya harga sahamnya rendah, tapi juga sudah lama nggak diperhatikan, mereka mungkin hampir bangkrut, dan kamu berani banget beli saham mereka? Xiao Fan, main saham itu semua soal koneksi dan informasi orang dalam. 3 saham yang kamu pilih itu kemungkinan besar bakal rugi. Memang dasar, pengalamannya terlalu dangkal. Jadi proposal yang dia kasih sebelumnya cuma keberuntungan. Sepertinya kita harus tetap ikut arahan Presiden Su. Apa kalian semua yakin aku akan kalah? Tentu saja. Lihat ketiga saham ini, dalam waktu singkat, mereka sudah naik 2 juta. Saham ketigamu sudah turun setengah. Xiao Fan, cepat potong rugi. Jual sahamnya. Kamu masih bisa menyimpan sebagian modalmu sekarang. Bu, percayalah padaku. Belum waktunya. Lihat, saham Lin Fan sudah kena batas bawah. Lin Fan, selamat. Kamu baru saja membuat grup rugi 10 juta. Seharusnya kamu tidak bersaing dengannya soal ini. Jangan buru-buru menyimpulkan. Masih ada 3 menit sebelum pasar tutup, kan? Lin Fan, kamu masih saja begitu? Kamu tidak akan puas sampai semua uang perusahaan habis, kan? Aku tahu kamu mampu, kamu ambisius, tapi kamu harus menerima kelemahanmu. Jangan jadikan uang perusahaan sebagai uang hiburan pribadimu. Yu Cheng benar. Karena kamu tidak tahu cara main saham. Kalau begitu, jangan sia-siakan sisa uangnya. Ini bukan jumlah kecil, bisa berguna banyak. Aku tidak bermaksud menyia-nyiakannya. Aku yakin 3 saham ini pasti akan naik. Soalnya Profesor Qian bilang akan diumumkan hari ini. Kalau begitu, sebelum pasar tutup, para CEO dari 3 perusahaan itu, mereka semua akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menghasilkan uang. Lihat, amatir. Sudah umum kalau saham tidak akan bergerak sebelum pasar tutup. Aku salah menilai dia. Ternyata dia cuma tidak terima kalah. Bagaimana bisa orang seperti ini menjadi manajer umum Su Group? Fan, menyerah saja. Jangan merusaknya. Kesan baik yang baru saja kamu buat di depan para pemegang saham. Bu, percayalah padaku. Tapi, aku tidak akan berhenti di sini. Aku tambah 20 juta lagi. Dia sudah gila. Dia baru saja kehilangan 10 juta. Sekarang dia mau bertaruh 20 juta lagi. Jadi, gimana kalau kita bertaruh? Kalau aku kalah, aku akan melepaskan posisi GM. Kalau kamu kalah, mulai sekarang, kamu tidak usah datang ke rapat pemegang saham. Si bodoh ini menyerahkan posisinya. Apa dia benar-benar mengira bisa menang dengan 3 saham sampah itu? Sepakat. Fan. Tinggal 3 detik lagi pasar tutup. Tapi sahammu sepertinya tidak bergerak. Belum. Saham Lin Fan sedang meroket. Apa? Ada apa? Pasti layarnya rusak. Cek data aslinya. Jadi, apa cerita sebenarnya? Pak Su, layarnya tidak rusak. Ini harga saham aslinya. Mustahil. Bagaimana bisa 3 saham ini semuanya melonjak di menit terakhir? Hilangnya 3 perusahaan ini sebelumnya bukan karena manajemen yang buruk, tetapi karena diambil alih oleh pihak resmi. Pengumuman resminya keluar hari ini, membuat harga saham melonjak. Bagaimana ini bisa terjadi? Haha, aku investasi 30 juta, dan aku hampir meraup 100 juta, sementara 10 juta milikmu hanya menghasilkan kurang dari 2 juta. Sepertinya aku menang kali ini, ya. Fan, bagaimana kamu tahu? Bu, sudah kubilang, percaya sama aku. Dengan 2 hal ini hari ini, apa kamu akhirnya percaya sama anakmu sekarang? Sesuai taruhan, kamu tidak boleh menghadiri rapat pemegang saham lagi. Cih. Jangan sombong. Dalam 3 hari, jamuan sambutan Pak Qian adalah kuncinya. Begitu aku mendapatkan dukungan Pak Qian, bahkan ibumu tidak akan bisa melindungimu.
Kakek, aku menang. Dia benar-benar mengalahkan Cheng? Apa dia punya latar belakang yang tidak kuketahui? Hanya dalam satu pagi, kamu tidak hanya menyelesaikan krisis mendesak keluarga Su kita, tetapi hanya dalam satu hari, menghasilkan lebih dari 100 juta. Sekarang, saya menunjukmu sebagai kepala Departemen Pengembangan Masa Depan perusahaan Su dan memberikanmu saham 10%. Mulai sekarang, kamu juga salah satu pemegang saham perusahaan Su. Terima kasih, kakek. Dia ingin memakai 10% itu untuk mengikatku, lalu lebih mengutamakan Su Yucheng, untuk memastikan dia bisa memenangkan hati Tuan Qian. Orang tua ini benar-benar cerdik. Selamat atas promosi Anda, Pak Lin. Pak Lin, Anda benar-benar muda, berbakat, dan tampan. Yu Cheng, kamu tidak apa-apa? Apa yang bisa terjadi padaku? Aku dengar di rapat pemegang saham tadi, Lin Fan mencuri perhatian. Itu semua hal sepele. Tujuanku selalu jamuan sambutan 3 hari lagi. Selama aku bisa memenangkan hati Tuan Qian, lupakan jabatan manajer umum Lin Fan, bahkan kursi ketua akan jadi milikku. Betul, Lin Fan yang kampungan itu pasti tidak akan cocok dengan akademisi Qian. Warisan keluarga Su pasti milikmu, Yu Cheng. Tentu saja. Dan aku sudah, melalui asisten akademisi Qian, mendapat informasi kontaknya. Aku bisa bicara dengan akademisi Qian hari ini. Benarkah? Bagus sekali, Yu Cheng. Kalau kamu bisa mendekati akademisi Qian sebelumnya, maka habislah Lin Fan. Lin Fan, bersiaplah untuk keluar dari perusahaan Su. Sudah 3 hari, Lin Fan si brengsek itu. Kamu mau datang minta maaf nggak sih? Jia, lihat siapa yang kubawa. Hei, Jia, ingat aku. Lama nggak ketemu. Lily, kenapa kamu bawa teman kampusku semua ke sini? Aku tahu kamu kesal. Jadi aku panggil semua orang ke sini, buat reuni kecil-kecilan. Jia, kamu kurang asik deh. Kamu masuk Su Group dan nggak bilang-bilang. Kamu beli tempat ini sendiri, dikasih pacarku. Keren banget, kerja di Su Group, dan nggak perlu bayar sewa atau cicilan rumah. Di antara semua teman kita, kamu yang paling sukses. Enggak, kalian nggak usah bawa kado. Duduk dulu, aku ambilkan minum. Hei, mana pacar Jia? Pacar apa? Jia udah putusin dia dari dulu. Oh, mereka putus. Terus, rumah ini gimana? Rumah ini jelas milikku. Lin Fan dia kasih rumah ini ke aku dari dulu. Wow, Jia, kamu beruntung banget. Hidupmu kayaknya udah menang. Ayo, lihat hadiah yang kami bawain buat kamu. Ini rumahku. Kamu ngapain di sini? Sejak kapan ini rumahmu? Aku beli. Ini jelas rumah yang dikasih pacarku. Apa kamu salah alamat? Jadi, setelah semua ini, ternyata, kamu cuma parasit yang numpang di rumahnya. Siapa yang kamu sebut parasit? Dia itu orang yang baik banget. Kok bisa dia sama orang kaya kamu? Pantesan dia mau jual rumah. Dengan parasit seperti kamu di dekatnya, siapa yang tahan? Apa? Lin Fan jual rumah? Lihat baik-baik, rumah ini sekarang milikku. Keluar dari sini sekarang juga. Ada apa? Jia, bukannya Lin Fan ngasih kamu rumah ini? Lin Fan bilang, dia akan menambahkan namaku di sertifikat rumah setelah kita menikah. Tapi kami tidak pernah menikah. Berhenti ngoceh dan keluar. Berhenti cerewet dan keluar. Maaf banget, aku mempermalukan diriku di depan kalian semua. Kenapa kita tidak duduk di tempat lain saja? Sudahlah, padahal aku pikir kamu hebat banget. Ternyata kamu cuma pemburu harta. Aku juga pergi. Ingat, mulai sekarang jangan banyak pamer. Hei, kalian, biar aku jelaskan. Lin Fan, kamu pasti sengaja melakukan ini. Aku sudah selesai denganmu. Selamat datang, Bapak Lin dan Bapak Zhang. Ini pabrik yang saya pilih untuk produksi paten. Harganya sudah disepakati. Baiklah, mari kita lihat tempatnya. Kalau cocok, kita akan jadwalkan produksinya. Kita harus berhasil menyelesaikan produksi dalam 3 hari. Saya bos di sini. Saya akan antar Bapak Lin berkeliling. Saya akan cek sisi yang lain. Mbak, Kak, lagi ngapain di sini? Mbak, kamu nggak perlu kerja keras lagi. Kamu ngomong apa, Kak? Aku mulai bisnis sama temanku. Kami sudah mengambil alih pabrikmu. Beneran, Kak? Tentu saja benar. Sekarang aku punya uang, Kak. Aku nggak akan biarin kamu kerja berat lagi.
Kamu bisa pakai baju apa saja yang kamu suka, aku juga bisa menyekolahkanmu lagi. Hebat banget, Kak. Aku bisa sekolah lagi. Apa bagusnya? Bermalas-malasan saat jam kerja? Beraninya kamu. Tidak, bos. Aku sudah menyelesaikan pekerjaan hari ini. Aku tidak bermalas-malasan. HMPH, selesai? Di pabrikku, kamu bekerja. Tidak ada yang namanya selesai. Dia sudah menyelesaikan pekerjaannya. Kamu tidak membayarnya ekstra. Kenapa dia harus melakukan lebih? Persetan denganmu. Dasar bangsa cacat, beraninya kau bicara padaku? Kamu tidak apa-apa. Beraninya kau memukulnya? Dasar jalang. Aku bilang kau harus bersamaku, tapi kau menolak. Sekarang kau bersama orang cacat. Dia kakakku. Orang cacat, pecundang miskin, keluarga rendahan. Beraninya kau memperlakukan kami seperti ini? Kau akan menyesal. Aku, menyesal di pabrik ini, bosnya pamanku, kalian bisa apa? Kak, tolong. Sebenarnya, akulah yang bisa memecat si jalang ini. Lepaskan dia. Cacati dia. Buka matamu dan lihat apakah aku menyesal. Kalian pecundang miskin tidak berguna, membunuh kalian bukan perkara besar. Begitukah? Beraninya kau memukulku. Kau bosan hidup, ya? Justru kau yang mencari mati. Menyerang orang di siang bolong. Seolah-olah hukum tidak ada. Hahaha, hukum di sini. Akulah hukumnya. Tidak ada yang bisa memerintahku. Patahkan kakinya dan buang dia keluar. Trik-trik kecilmu ini tidak akan cukup untuk menghadapiku. Berani macam-macam di wilayahku? Kau pikir kau hebat? Apa gunanya hebat? Di sini, yang penting jumlah. Serbu, patahkan kaki bocah ini. Berhenti berteriak. Orang lain tidak sebebas kau. Kalau kau tidak patuh, lupakan gajimu untuk sisa tahun ini. Dengar semuanya. Aku Lin Fan, manajer umum Su Group. Aku akan menjadi pemilik baru pabrik ini. Kalian tidak perlu mendengarkannya. Dia akan mengambil alih pabrik. Kita dapat bos baru. Benar. Aku akan memberikan perlakuan terbaik untuk kalian. Dan, kalian tidak perlu khawatir dia akan membalas. Omong kosong. Aku tidak pernah mendengar pamanku bilang pabrik ini dijual. Kau ini siapa? Tanyakan saja sendiri. Kau masih berani macam-macam di depanku? Aku akan memukulmu sampai mati. Berhenti. Kamu sedang apa? Paman, ini dia yang bikin keributan di bengkel. Dia bilang paman sudah menjual pabrik. Omong kosong. Aku tadi mau memberinya pelajaran. Apa? Dia bikin masalah. Biar aku yang urus dia untuk paman. Paman, kenapa paman memukulku? Pak Lin, gak apa-apa. Aku gak apa-apa, tapi temanku ada masalah. Gimana ini bisa terjadi? Paman, dia memang manajer umum SUS. Tentu saja. Dan sekarang dia pemilik pabrik ini. Kok bisa? Sekarang kamu percaya padaku? Pak Lin, aku tidak mengenali kehebatan Bapak. Lihat, aku bikin malu sendiri. Bukan aku yang harus kamu minta maaf. Bung, itu cuma salah paham. Lihat, berantakan sekali, jangan takut, Dick. Kenapa nggak bilang dari dulu kalau kamu punya kenalan seperti ini? Aku akan menggandakan gajimu bulan ini. Menjauh dariku. Dick, lihat, aku tulus. Kamu nggak dengar adikku menyuruhmu menjauh? Paman, tolong bantu aku. Pak Lin, begini, keponakan saya ini belum tahu sopan santun. Dengar, biaya pengalihan pabrik, saya potong 20% sebagai kompensasi. Menindas para pekerja, menahan gaji mereka, itu sudah cukup membuatmu masuk penjara bertahun-tahun, dan kamu pikir permintaan maaf bisa menyelesaikannya? Tanya saja ke para pekerja di sini. Tidak mungkin. Tidak. Entah kamu menjaga martabatmu, atau saya yang akan mempertahankannya untukmu, terserah kamu. Om, aku tidak bisa masuk penjara. Tolong, pikirkan sesuatu. Itu keterlaluan, aku menyerah. Pak Lin, lakukan sesukamu, aku tidak akan bicara lagi. Mentuk. Om, tidak, aku tidak boleh ditangkap. Seperti yang kalian lihat, mereka yang berbuat salah dan menindas kalian sudah ditangkap. Mulai sekarang, aku akan mengambil alih pabrik ini. Semua gaji dan tunjangan akan lebih baik. Kalau saja tubuhku normal, aku tidak akan merepotkanmu seperti ini. Jangan khawatir, kau akan mendapat kesempatanmu. Jangan coba menghiburku. Aku sudah mengobati kaki ini sejak kecil, biaya pengobatannya seharga satu rumah, tidak akan pernah membaik. Lihat ini. Apa ini? Ini. Benar, ini teknologi baru, tapi belum ada di pasaran. Mulai sekarang, kau akan menggunakan pabrikmu sendiri untuk menyembuhkan dirimu. Kau percaya diri? Ya, tentu saja. Kak, jadi ini Lin Fan yang sering kau bicarakan? Ya, dia sahabatku, dan dia sangat mengesankan, dia bos besar. Kau hebat sekali.
Teruslah belajar giat. Kau akan sama hebatnya. Aku pasti akan belajar giat untuk segera membantu kakakku. Aku menyerahkan pabrik ini padamu. Cetak biru desain yang detail sudah kukirim padamu. Kau harus berhasil dalam 3 hari dalam menyelesaikan chip yang baru dirancang. Baiklah, aku akan berusaha semaksimal mungkin. Aku tidak akan mengecewakanmu. Bagus. Aku masih ada urusan di grup. Aku serahkan ini padamu. Bapak Lin, Bapak penuh debu. Mau beli baju baru dulu? Ada mall di dekat sini. Tentu, ayo. Jadi begini rasanya naik mobil mewah. Jia, kalau bukan karena kamu, aku tidak akan pernah seumur hidupku bisa naik mobil sebagus ini. Ayo, kita belikan kamu hadiah. Kamu benar-benar berusaha keras untukku hari ini, memberiku banyak sekali barang. Bukan apa-apa. Ayo bilang kamu mau jadi pacarku, dan masih banyak lagi nanti. Kalau saja aku bisa mendapatkan barang-barang ini, satu saja, aku pasti kaya. Banyak sekali hadiahnya. Kalau itu Lin Fan, dia nggak akan mampu beli semuanya, dan sekarang, begitu saja, semua jadi milikku, seperti mimpi saja. Jia, masih mikir apa sih? Ayo langsung bilang iya. Kesempatan bagi kita perempuan untuk mengubah nasib hanya datang beberapa kali seumur hidup. Kamu harus memanfaatkannya. Tapi Lin Fan. Lupakan Lin Fan, Pak Su 10.000 kali lebih baik dari Lin Fan, 100 juta kali lebih baik. Masih ragu apa lagi? Apa? Akademisi Kian setuju bicara lewat telepon? Bagus, sekarang juga. Kalian berdua lanjut belanja saja, aku ada beberapa hal yang harus diurus. Aku kasih tahu kamu sesuatu, pria ini. Lihat, bukan cuma yang di tanganmu itu. Di mall ini, kemanapun kamu lihat, banyak barang yang Lin Fan nggak mampu beli. Masih ragu apa lagi? Itu Lin Fan. Beraninya kamu, sampai mengejar Jia kami ke sini. Sudah, lanjutkan belanjamu. Sudah beberapa hari, sepertinya kamu dapat banyak uang. Tentu saja. Kan sudah kubilang. Jia punya masa depan cerah, kamu tidak bisa mempertahankannya. Kamu akan menyesal seumur hidupmu. Lin Fan, kamu membekukan kartu bankku. Kamu menjual rumahku, aku tidak akan pernah memaafkanmu untuk ini. Aku tidak butuh maafmu. Pokoknya jangan ganggu aku lagi. Di depan, kalian menunjukkan satu hal, dan di belakang layar hal yang lain, sombong sekali. Kenapa kamu di sini? Bukankah kamu hanya mencoba mendekati kami? Seperti yang kamu lihat, aku sedang belanja pakaian. Seolah-olah kamu mampu berbelanja di tempat ini. Sejauh yang aku tahu, gaji yang dibayarkan Su Group kepada Zhao Jia sepertinya tidak cukup untuk barang-barang mewah ini. Kamu tidak tahu itu, kan? Jia kami sekarang adalah manajer umum Su Group, kesayangan Presiden Su Yucheng. Presiden Su membelikan semua ini untuknya. Sekali gesek kartunya, dan itu lebih dari yang bisa kamu hasilkan seumur hidup. Lin Fan, aku sudah memilih orang yang lebih baik. Kamu akan menyesali apa yang telah kamu lakukan. Maksudmu, Su Yucheng suka padamu? Kamu bahkan tidak pantas menyebut nama Presiden Su. Dia memang. Karena dia manajer umum Su Group. Apa? Kamu manajer umum. Sudah kubilang. Tapi kamu tidak percaya padaku. Jadi apa yang dia katakan sebelumnya semuanya benar. Apa yang sudah kulakukan? Lin Fan benar-benar putra sulung keluarga Su, dan manajer umum Su Group. Jia, ini bukan salahku. Aku juga tidak tahu soal ini. Apa masalahnya? Aku kasih tahu kamu. Manajer umum Lin ini masa kejayaannya tinggal sebentar. Kamu tidak menyangka, kan? Aku sudah menelepon akademisi Kian, aku sudah memenangkan rapat direksi besok. Saat itu, bukan hanya kamu, ibumu juga kalian berdua akan dikeluarkan dari keluarga Su. Apa maksudmu? Dia cuma orang kampung yang baru saja kembali ke keluarga. Setelah besok, aku akan mengusirnya lagi dari keluarga. Jadi begitu ternyata. Pantasan. Aku bertanya-tanya kenapa Lin Fan begitu tertutup. Ternyata posisinya tidak aman. Pak Su 10.000 kali lebih baik dari Lin Fan. Kalian memang jago menghibur diri sendiri. Posisimu, statusmu, wanitamu, semuanya akan kuambil, itulah harga yang kamu bayar untuk melawanku. Aku sarankan kamu menjauh darinya. Lin Fan, aku sudah memilih yang lebih baik. Kita sudah selesai. Ayo pergi. Besok akan kubawa kamu melihat bagaimana Lin Fan diusir dari keluarga. Guru, Anda tidak pernah hadir di jamuan keluarga ini. Jadi mengapa begitu bersemangat hari ini? Saya pernah bertemu seorang pemuda bernama Lin Fan. Di usia semuda itu, dia telah menghasilkan prestasi yang bisa membentuk masa depan bangsa. Sungguh jenius. Sehebat itu. Tidak ada hal lain yang penting hari ini.
Saya ke sini hanya untuk melihat pemuda jenius ini. Rencana besar Saudara Su hari ini, kita semua sudah mendengarnya. Ya, siapa sangka Saudara Su bisa menjadi tuan rumah jamuan sambutan untuk akademisi Qian, jika dia bisa membujuk pakar akademisi yang masih produktif ini untuk bergabung dengan keluarga Su, maka dengan keahlian dan koneksinya, keluarga Su menjadi yang teratas di industri, tinggal menunggu waktu. Tidak. Semua ini berkat kebaikan semua orang. Ayah, apa ini benar-benar baik-baik saja? Loh, ayahmu sudah mengatur semuanya. Selebihnya, terserah anak muda. Lin Fan, apa kau siap kehilangan segalanya? Aku hanya berharap kau tidak membuat keributan yang memalukan nanti. Akademisi Qian sudah tiba. Kau mati. Pembuatan chipnya berhasil? Aku akan membawanya padamu sekarang. Yu Cheng sudah berangkat. Aku penasaran bagaimana persiapannya. Kalau Yu Cheng berhasil, Maka Fan pasti akan ditekan nanti. Kita harus bagaimana? Halo, Profesor Qian. Saya pernah bicara dengan Bapak. Oh, ternyata kamu. Ya, ini saya. Saya Su Yu Cheng. Panggil saja saya Xiao Su. Jadi, kamu bukan Lin Fan? Apakah saya salah bicara? Profesor Qian, saya mewakili keluarga Su untuk membahas kerjasama dengan Bapak. Profesor Qian, Apakah ada yang pernah bilang kamu menyebalkan? Saya ke sini untuk menemui Lin Fan. Jangan menghalangi saya. Profesor Qian, saya di sini. Siapa ini? Belum pernah lihat orang ini. Cheng dan Profesor Qian sedang ngobrol akrab. Kenapa dia tiba-tiba naik ke sana? Kenapa Lin Fan bisa begini? Dia bahkan mendorong Cheng ke samping. Ini pasti akan meninggalkan kesan pada Profesor Qian, bahwa keluarga Su tidak tahu sopan santun. Kalau Lin Fan merusak kerja sama kita dengan Profesor Qian, kamu yang bertanggung jawab. Fan, jangan bertindak sembarangan. Oke? Tentu saja tidak. Kok dia akrab banget sama Profesor Qian? Kamu Lin Fan kan? Akhirnya bertemu dengan Anda. Mencapai begitu banyak di usia muda, sungguh luar biasa. Anda terlalu memuji, Profesor Qian. Bertemu dengan Anda hari ini adalah suatu kehormatan. Jangan rendah hati. Saya sangat menghargai paten Anda. Potensinya besar. Karena Anda tertarik, Profesor Qian, kenapa tidak bergabung dengan Su Group saja? Atas nama Su Group, saya bisa menawarkan Anda Pendanaan lebih dari 10 miliar setiap tahun. Ini... Maaf, saya tidak bisa setuju dengan itu. Arah teoretis Anda bagus. Tapi sampai saya melihat hasil nyata. Saya tidak bisa mengambil keputusan. Jangan khawatirkan itu. Saya sudah berhasil membuat chip berdasarkan teori itu. Produk jadinya sedang dalam perjalanan. Jika saya bisa melihat produk yang layak, maka saya akan setuju bergabung dengan kelompok Anda. Setuju, mustahil. Kamu berbohong. Ada kesenjangan besar antara teknologi dalam negeri dan luar negeri. Itu bukan sesuatu yang bisa dikejar dalam waktu dekat. Sekarang kamu bilang kamu berhasil membuat chip, itu berarti kamu sudah melampaui teknologi luar negeri. Bagaimana mungkin? Turun ke sini sekarang. Jangan bicara omong kosong di depan akademisi Qian. Xiao Fan, ini bukan waktunya bersikap sok kuat. Kita tidak bisa menanggung akibat dari menipu akademisi Qian. Biarkan Yu Cheng bicara dengannya. Berhentilah mempermalukan dirimu sendiri. Eksperimenku benar-benar berhasil. Mustahil kecuali kamu bisa menunjukkan bukti. Ini bukti yang kamu minta. Ini, Bagaimana menurut Anda, akademisi? ternyata ini nyata. Chip yang dibuat dengan metode ini dapat memangkas biaya, setidaknya 5 kali lipat. Ini benar-benar nyata. Seorang jenius benar-benar jenius. Dengan teknologi ini, negara kita tidak akan takut lagi pada blokade teknologi asing. Tentu saja. Tujuan awal teknologi ini adalah untuk membantu keluarga Su kita melawan penindasan raksasa asing. Baiklah, saya akan bergabung dengan grup Su. Kalau begitu, atas nama grup Su, selamat bergabung, Bapak Akademisi. Akademisi Qian ternyata bergabung dengan grup Su. Manajer umum Lin ini benar-benar hebat.
Sepertinya dialah calon pemimpin grup Su. Bayangkan dia benar-benar berhasil mengajak akademisi Qian bergabung. Masa depan grup Su kita tidak terbatas. Semua orang meragukanmu, tetapi ternyata kamu yang paling sukses. Akademisi Qian? Ayo kita bahas detail kerjasamanya. Tentu, ayo. Selamat, selamat. Kebangkitan keluarga Su sudah di depan mata. Lin Fan, aku tidak akan membiarkanmu merebut kreditku. Kembalikan padaku. Jika tidak, Kalau tidak, apa? Sebelum kau mengancamku dengan dia, bukankah kau bertanya padanya tentang hubunganku dengannya? bukankah kau tunangannya? Aku sudah putus dengannya sejak lama. Kami sekarang sudah tidak saling kenal. Jadi kau mengancamku dengan orang asing. Bukankah itu sedikit konyol? Apa? Bukankah kamu bilang Lin Fan menghargaimu? Aku bohong? Lin Fan sudah lama mengabaikanku. Aku sangat takut, aku bersamamu hanya untuk membuat Lin Fan cemburu, agar dia kembali padaku. Beraninya kau berbohong padaku. Sudah selesai. Kau kalah. Lin Fan, aku tahu aku salah. Aku seharusnya tidak mendengarkan Yang Li dan memperlakukanmu seperti itu. Bisakah kau memaafkanku? Aku sudah pernah memberimu kesempatan. Sekarang sudah terlambat. Tidak, Demi hubungan kita yang sudah 8 tahun, aku mohon, maafkan aku. aku akan melakukan apa saja. Kamu menggelapkan dana perusahaan hari ini. Dan kau dengan sengaja menyakiti seseorang. Aku sudah menelepon polisi. Aku harap kau bisa memperbaiki diri di sana. Dan jangan mencoreng nama keluarga Su saat kau keluar. Dasar anjing liar. Siapa kau berhak menghakimiku? Kenapa kau harus kembali? Jika kau tidak kembali, semua ini tidak akan terjadi. Ini semua salahmu. Kakek, kau memukulku. Ini pertama kalinya kau memukulku. Dan ini pertama kalinya selama bertahun-tahun ini aku benar-benar melihatmu. Jika bukan karena Lin Fan ada di sini hari ini, kau sudah menjual seluruh bisnis keluarga Su. Mulai sekarang, tidak ada tempat bagimu di keluarga Su. Aku mengusirmu dari keluarga. Penjaga, usir bajingan ini keluar. Kakek, aku tahu aku salah. Aku mohon, beri aku satu kesempatan lagi. Fan, cepat. Kakekmu akan segera memperkenalkanmu secara resmi kepada para elit ibu kota. Maaf kalian semua harus melihat kekacauan hari ini. Itu benar-benar kesalahan keluarga Su. Tapi dengan kesempatan ini, aku ingin memperkenalkan seseorang kepada kalian semua. Dia anakku, namanya Lin Fan. Kami terpisah saat dia berumur 8 tahun. Dengan usaha sendiri, dia mencapai posisinya yang sekarang. Sekarang dia satu-satunya tuan muda keluarga Su, dan pewaris masa depan grup Su. Aku dulu sangat berprasangka buruk padamu, tapi kamu sudah menunjukkan padaku dengan jelas aku salah. Keluarga Su memilikimu. Aku sungguh berterima kasih. Maaf atas sikapku sebelumnya. Aku seharusnya tidak ikut-ikutan Su Yucheng dan menjelek-jelekanmu. Kamu benar-benar hebat. Aku berpikiran sempit dan kasar. Tidak apa-apa. Pulang nanti, tulis aturan keluarga 100 kali. Jangan, tolong. Aku sudah tua. Masa depan milik generasi muda. Dan tidak perlu menunggu warisan apapun. Dengan ini aku umumkan bahwa, terhitung sekarang, semua sahamku dialihkan kepada Lin Fan. Mulai sekarang, dia satu-satunya pengendali grup Su. Kepala keluarga besar di usia 20-an. Dan pemimpin perusahaan bernilai ratusan miliar dolar. Sang Jing akan mengalami perubahan besar. Kita harus bisa dekat dengannya. Kita tidak boleh menyinggungnya. Kami di grup Su selalu menghargai keterbukaan dan inklusivitas. Atas nama grup Su, saya mengundang kalian semua untuk bergabung dalam memajukan teknologi untuk menurunkan biaya tinggi dan memberi manfaat bagi semua orang. Bagus, aku ikut.